Saudara Lebong TV kembali hadir di Dialog Kedaerahan, tentunya bersama dengan narasumber-narasumber yang telah kami undang di sini. Kita akan membahas tentang keadaan atau fenomena yang terjadi pada saat hari ini, yaitu mengenai tentang kenaikan harga BBM. Kemudian pada hari ini saya tidak sendiri di sini, tentunya kami telah mengundang narasumber. Ada Ketua Koordinator Presidium KHMI Kabupaten Lebong, Heru Dana Putra. Kemudian Ketua DPC Partai PKS Lebong, Yedi Suryadi. Dan Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, Yasir Hadi Broto. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, nah hari ini kita akan membahas tentang solusi pemerintah dalam mengatasi dampak dari kenaikan harga BBM bersama saya, Riri Agustin. Saya langsung ke narasumber yang pertama. Di sini di samping saya sudah ada Bapak Ketua Koordinator Presidium KHMI Kabupaten Lebong, ya, menyikapi tentang kenaikan harga BBM yang terjadi. Bagaimana sikap dari KHMI Kabupaten Lebong? Terima kasih. Terkait dengan hari ini, fenomena yang terjadi di negeri kita ini, di mana harga BBM itu sudah dinaikkan. Sikap KHMI sampai hari ini melalui pernyataan sikap yang dilakukan, yang diberikan juga oleh Majelis Wilayah KHMI, bahwa KHMI sebenarnya kurang setuju untuk naiknya BBM pada hari ini. Masih banyak solusi-solusi yang bisa diberikan oleh pemerintah dalam menyiasati bengkaknya biaya untuk subsidi dari BBM. Akan tetapi, pemerintah juga menjanjikan, selain menaikkan harga BBM, pemerintah menjanjikan bahwa subsidi BBM itu akan dialihkan kepada program kegiatan yang bersentuhan langsung dengan peningkatan taraf hidup masyarakat. Oke, baik. Berarti KHMI Kabupaten Lebong belum setuju, tidak setuju tentang kenaikan harga BBM karena masih ada solusi-solusi yang lain, ya. Nah, kemudian dari pihak pemerintah itu sendiri mempunyai kebijakan bahwa kenaikan BBM sudah sewajarnya terjadi karena 70% subsidi tidak tepat sasaran. Nah, kemudian saya akan menanyakan langsung dari Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, bagaimana menyikapi hal ini terjadi? Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi melihat ya apa yang sudah menjadi trennya sekarang tentang pemberitaan kenaikan daripada BBM. Jadi kami dari khususnya Kementerian Sosial, pemerintah Kabupaten Lebong, sejauh ini juga masih dalam hal koordinasi dengan pihak provinsi, khususnya menyangkut dari bahwa kita sama-sama tahu kemarin Bapak Presiden melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial untuk segera yang melaksanakan perimbangan dari terjadinya kenaikan BBM yang sebelumnya itu. Nah, sejauh ini kami dari Dinas Sosial Kabupaten Lebong ya, juga sudah berkoordinasi ke tingkat provinsi untuk melihat kembali dan mempertanyakan regulasinya seperti apa. Karena kenapa ini sudah disampaikan melalui media dan pemberitaan bahwa nantinya akan dilaksanakan perimbangan daripada kenaikan BBM tersebut melalui ya bantuan langsung tunai yang nantinya akan disampaikan ke masyarakat kita yang terdampak ya daripada kenaikan BBM tersebut. Nah, sampai dengan saat ini pun kami masih menunggu ya petunjuk dan pelaksanaan teknisnya seperti apa. Yang kami tahu bahwa insya Allah targetnya itu adalah seluruh daripada penerima bansos kita yang terdapat di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial kita, yang nantinya sasarannya adalah KPM BPNT, KPM PKH, dan juga insya Allah nanti juga terdapat dari prakerja. Nah, sejauh ini nanti kami masih menunggu petunjuk pelaksanaannya. Yang informasi terakhir yang kami dapat dari teman-teman tingkat provinsi bahwa himbarannya melalui PT POS dan akan dilaksanakan selama 2 tahap, yaitu September dan Oktober ya,
November dan Desember dengan nilai 150 per bulan, jadi 300.000 dan 300.000 di tahapan selanjutnya. Mungkin seperti itu. Iya, baik yang Anda katakan tadi adalah subsidi yang akan diberikan ya. Iya. BBM subsidi BBM yang akan diberikan sebesar 24,17 triliun Betul, rupiah yang katanya akan menenangkan masyarakat Indonesia. Jadi harga BBM naik tetapi kita diberikan subsidi. Jadi seperti itu. Nanti kita akan bahas bagaimana upaya merealisasikannya subsidi itu kepada KPM, BPNT, kemudian PKH dan lain-lainnya. Ya. Dan saya lanjut kepada Ketua DPC Partai PKS Kabupaten Lebong menyikapi kebijakan pemerintah dengan menaikkan harga BBM karena 70% subsidi ini tidak tepat sasaran. Bagaimana pandangan dari PKS Kabupaten Lebong, Ketua DPC Partai PKS Lebong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari Dinas Sosial dan juga Ketua KNPI, juga dari media. Jadi saya menyampaikan tentunya yang dari Partai PKS Kabupaten Lebong itu kami kalau mengacu dari keputusan DPP Pusat, memang PKS secara mutlak itu dengan tegas menolak kenaikan BBM. Tapi ini kan yang ditanyakan, ini kan sudah naik, ini kan sudah naik. Perlu saya sampaikan jangan sampai ada miskomunikasi. Ya, kenapa alasan PKS itu menolak? Yang pertama, memang untuk saat ini belum layak untuk dinaikkan karena masyarakat kita ini kan baru 2 tahun ini mengalami masa pemulihan karena terdampaknya COVID-19 gitu. Ya, artinya baru masyarakat mau pulih terus dibebani kembali dengan kenaikan BBM. Oke, berarti PKS saya memahami bahwa kita belum pulih dari pandemi, tetapi BBM kok malah naik. Nah, dampaknya adalah harga kebutuhan yang lain-lain juga ikut naik karena BBM naik. Nah, kemudian pemerintah menyuguhkan menyuguhkan subsidi BBM. Dan tentu di kenaikan harga BBM ini ada yang pro dan ada yang kontra. Kita dapat melihat di beberapa daerah ada adik-adik kita, adik-adik mahasiswa turun ke lapangan sebagai bentuk upaya atau aksi protes terhadap kenaikannya harga BBM, dan itu adalah hal yang wajar ya. Nah, kemudian kita akan menanyakan bagaimana Kahmi Lebong menyikapi tentang aksi-aksi dari adik-adik mahasiswa yang melakukan kontranya di lapangan di berbagai daerah yang kita lihat. Terkait dengan BBM ini tentunya menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat. Tidak lepas juga dari mahasiswa. Mahasiswa sebagai kalangan intelektual itu memang terpanggil untuk turun ke jalan menyampaikan aspirasi masyarakat. Iya. Karena masyarakat nggak mungkin menyampaikan satu persatu. Iya. BBM ini nggak boleh naik, BBM ini nggak boleh Iya. naik. Nah, inilah tugas dan peran fungsi dari mahasiswa sebagai agen perubahan. Mahasiswa menyampaikan ini hal yang wajar, hal yang lumrah. Saya nggak menyalahkan adik-adik mahasiswa. Akan tetapi dalam melakukan aksi, adik-adik mahasiswa seharusnya tetap menjalankan sesuai dengan norma dan ketertiban yang berlaku. Anda mendukung nih adik-adik melakukan aksi menyuarakan aspirasi masyarakat itu di Provinsi Bengkulu. Bagaimana dengan adik-adik mahasiswa yang ada di Kabupaten Lebong? Apakah nanti akan ikut turun juga melakukan aksi dan juga menyampaikan aspirasi di gedung DPRD Kabupaten Lebong? Terkait dengan Kabupaten Lebong, sampai hari ini saya belum mendeteksi adanya rencana untuk melakukan aksi di DPRD Kabupaten Lebong. Dikarenakan di Kabupaten Lebong ini seperti yang kita ketahui, kita tidak memiliki universitas. Oh iya. Sehingga tidak memiliki basis mahasiswa di Kabupaten Lebong ini. Jadi pertanyaan Mbak, saya tidak mendeteksi adanya rencana adik-adik mahasiswa di Kabupaten Lebong untuk melakukan aksi di lingkup pemerintahan Kabupaten Lebong atau DPRD Kabupaten Lebong. Ya, apabila nanti ada yang ingin menyuarakan aspirasi perwakilan dari masyarakat untuk kepada DPRD Kabupaten Lebong, bagaimana? Itu silakan saja, itu hak dan dilindungi oleh konstitusi. Masyarakat ini
akan terrealisasikan sesuai dan tepat sasaran. Tidak ada lagi yang karena ini keluarga saya, ini saudara saya, tidak ada lagi yang seperti itu. Itu adalah PR besar karena masih kita temui sekarang. Belum adanya BBM subsidi aja kita sudah merasakan bahwa subsidi-subsidi yang diberikan itu memang kadang tidak sesuai, faktanya seperti itu. Bagaimana Pak Yasir? Oke, terima kasih. Jadi itu yang sudah kita lakukan ya. Sebelum terbentuknya struktur ya, merunut dari Peraturan Bupati nomor 59 bahwa Dinas PMD dan Sosial itu dipisah. Nah, di bulan April 2022 ya, Dinas Sosial di saat itu merupakan Dinas PMD dan Sosial sudah mulai melaksanakan verifikasi dan validasi data. Yeah. Nah, sejauh ini sudah di angka lebih dari 21.000 kepala keluarga yang kita verifikasi ulang dan divalidasi untuk nantinya apa-apa yang menjadi ketakutannya di masyarakat ya secara umum selama ini, ketidaktepatan daripada sasaran bantuan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah itu juga menjadi concern kita saat ini. Nah, harapan kita di sini ya bahwa regulasi dari tingkat atas menyangkut daripada bantuan langsung tunai dari perimbangan subsidi BBM ini nanti ya bisa segera kita dapatkan supaya nanti bisa kita padu-padankan dengan data yang sudah ada di kita, termasuk juga data-data yang sudah kita verval dengan harapan ya tidak terjadi lagi ya subsidi itu tidak tepat sasaran. Karena kami sudah melaksanakan dan berproses di verifikasi dan validasi data khususnya di data terpadu kejahatan sosial DTKS kita di Kabupaten Lebong. Iya, baik. Beberapa juga bantuan itu menambah bantuan 600.000 bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah 3,5 juta per bulan, iya kan? Itu katanya. Katanya. Sedangkan kita sama-sama tahu bahwa Kabupaten Lebong itu UMP-nya di bawah 3,5 juta per bulan. Otomatis semua itu bisa mendapatkan subsidi BBM. Nah, bagaimana nanti ke depannya akan diberikan subsidi BBM itu sebagai penyeimbang itu tadi kepada masyarakat Kabupaten Lebong yang semuanya di bawah UMP. Iya, bagaimana itu Pak Yasir? Jadi begini, melihat daripada kejadian tersebut ya, kami patokan dasarnya adalah ya DTKS yang ada di Kabupaten Lebong. Jika BNBA-nya, by name by address tersebut ada di BNBA kita dan termasuk juga di BNBA yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial melalui PT Pos, ya tetap akan kita salurkan. Tinggal sekarang adalah jumlah BNBA kita belum punya, belum tersampaikan ke kita. Jadi sejauh ini kami belum bisa menjelaskan secara detail seperti apa produknya, apakah itu mengcover semuanya. Di hal-hal menyangkut juga ternyata di UMR kita di bawah nilai tersebut. Oke, baik, saya mengerti berarti dari Dinas Sosial ini masih mengkoordinasi lagi kepada pusat bagaimana produknya nanti yang bantuan subsidi sebagai penyeimbang ini ya. Oke, saya paham, berarti belum kita tahu nih ini akan subsidinya dibagikan kemana-kemana saja karena dari Dinas Sosial sendiri masih perlu koordinasi. Oke, nah menarik, sekarang terjadi antrian BBM sangat panjang. Ya, tentunya. Bagaimana dari PKS melihat antrian ini sepanjang ada 1 kilo kira-kira ya, nggak lebih, sepanjang sampai malam, kadang waktu yang lama kita untuk ngantri aja nih. Nah, kemudian bagaimana PKS melihat harusnya ini seperti ini supaya tidak terjadi antrian yang panjang ini, bagaimana? Seharusnya dengan adanya antrian panjang, yang membeli antrian panjang itu sebenarnya bukan masyarakat yang membutuhkan BBM itu. Kalau kita perhatikan itu mereka yang ingin menjual kembali BBM itu. Itu yang jadi masalah. Nah, jadi ini sebenarnya bagaimana mengatur gitu. Mungkin memberikan sebuah peraturan ya kepada yang istilahnya itu Pak, kalau yang orang nak jual lagi itu BBM itu ya mungkin itu diatur gitu caranya atau ditiadakan, memang
dikhususkan memang untuk masyarakat seperti itu. Nah kalau ini kita mau Iya. antri itu luar biasa. Iya. Saya aja akhirnya beli eceran juga. Betul. Nah, gitu, nah. Nah, padahal di BBM itu telah membuat sebuah aturan apabila ingin menjual ulang istilahnya untuk bagi para UMKM itu harus ada keterangannya. Jadi tidak bisa lagi harus ada suratnya gitu kan. Tapi fakta yang di Lebong itu kan kita sama-sama lihat sendiri. Banyak aja yang ingin menjual lagi. Sedangkan mobil-mobil pribadi itu lebih ngecer keluar itu. Sampai beberapa jam antrian itu panjang sekali gitu kan. Dan kita rasa memang harus dicari solusi untuk itu. Harus ada aturannya untuk Jadi itu. faktanya Iya. Mbak ya, jadi yang ngantri ini kadang sampai 2 kali juga ngantri gitu. Karena tujuannya sih untuk menjual kembali gitu BBM itu. Iya. Itu bagian dampak dari kenaikan BBM itu. Iya. Ya, oke. Dari kami ini mungkin termasuk bagian dampak dari kenaikan harga BBM. Takut habis BBM-nya gitu. Saya punya pandangan sendiri terhadap orang yang ngantri ini. Oke. Ya, yang ngantri ini pertama, Ya. saya mungkin kurang sepakat dengan kawan dari ini tadi, Iya, Mbak Yedi dari tadi, PKS, dari PKS bahwa ini adalah orang yang mengunjal Iya. untuk diperjualkan kembali. Oke. Ya kan? Kalau saya melihat fenomena ini terjadi, salah satunya yang paling prinsip ini dikarenakan di Kabupaten Lebong itu kekurangan SPBU. Oh iya. Setingkat Kabupaten Lebong, setingkat kabupaten hanya memiliki 1 SPBU. Jadi wajar Apapun terjadi yang antrian terjadi, gitu. ya, akan terjadi antrian seperti Oh ini. iya, oke. Kalau nanti ternyata kita memiliki SPBU tambahan, ya, Ya. mungkin antrian ini tidak akan terjadi, Iya. gitu. Ada apa yang dibilang oleh Pak Yedi tadi, ada yang munjal untuk diecer kembali, itu dikarenakan kekurangan SPBU. Iya. Makanya terbuka kesempatan untuk membuka usaha eceran Minyak. BBM. Tapi kalau SPBU kita ditambah, ada 2 buah. Minimal itu mempersempit peluang untuk adanya SPBU eceran, Iya. minyak eceran, gitu loh. Jadi kalau menurut saya ya, ini dikarenakan di Kabupaten Lebong itu kekurangan SPBU. Oke. Maka perlu dikaji lagi oleh pemerintah kabupaten peluang untuk membuka SPBU baru. Oke, baik. Jadi yang saya tangkap adalah bahwa dari PKS mengatakan adanya oknum-oknum lah ya, kita bisa bilang seperti itu, yang menjual belikan kembali. Memang itu faktanya ada. Namun hal yang mendukung adanya oknum-oknum yang menjual kembali bahkan berantri berulang-ulang itu karena SPBU di Kabupaten Lebong itu hanya ada 1. Jadi kalau bukan di sini, di mana lagi dia akan mencari? Tidak mungkin ke Curup seperti itu. Jadi antrian itu hal yang wajar. Terlihat terkait dengan SPBU di Kabupaten Lebong yang cuma ada 1, kemudian harga BBM yang naik, orang takut tidak dapat lagi harga BBM, dan sekarang masyarakat mau tidak mau harus pasrah membeli BBM dengan antrian sepanjang itu yang saya lihat. Saya akan menanyakan lagi, dari kenaikan BBM kepada kami, sektor mana sih yang akan buntung dan sektor mana yang akan untung? Jadi terkait dengan kenaikan BBM ini, Ya, ini efeknya ini sistemik, Mbak. ya, Ya. Jadi awalnya yang akan terimbas secara penuh itu adalah sektor transportasi. ya, Awalnya. Pada akhirnya ini berimbas secara sistematis. Iya. Mulai ke pengiriman barang dan Iya, jasa, betul. kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Karena ini semua membutuhkan transportasi. Ketika transportasinya naik, ketika transportasinya terganggu, Iya. maka yang lain akan terkena imbasnya. iya, Itu dari sisi sektor. Tapi perlu saya sampaikan di sini, ada 3 kelompok masyarakat di Kabupaten Lebong, dan ini harus jadi pemikiran bersama. Pertama adalah masyarakat tidak mampu. iya, Masyarakat tidak mampu itulah dijanjikan oleh pemerintah pusat akan diberikan bantuan subsidi. Subsidi tadi akan dialihkan kepada bantuan langsung kepada masyarakat tidak mampu. iya, Yang kedua adalah masyarakat mampu. Masyarakat mampu mungkinlah ini bicaranya tadi tidak terdampak apa-apa dengan Iya. dia. Mau naik nggak masalah, iya, ya kan? Atau tetap ya alhamdulillah gitu loh. Kenapa? Dia mampu sebenarnya membeli BBM non subsidi. non subsidi, iya, Yang nanggung, yang betul-betul harusnya jadi perhatian kita, yang akan terkena dampaknya adalah masyarakat yang biasa-biasa saja, iya, gitu loh.
Kenapa? Dia tidak dapat bantuan langsung tunai dan dia tidak dapat membeli BBM non subsidi. Ini yang perlu dijadikan perhatian bersama gitu loh. Bagaimana menyikapi ini tadi? Mbak sendiri tahu bahwa di Kabupaten Lebong penghasilan ininya tadi UMR-nya itu ternyata masuk dalam kategori di bawah Iya. yang harusnya menerima gitu loh. Nah, tahu-tahu dia tidak menerima, kan ini harus jadi pemikiran bersama. Oke, baik. Itulah tadi alasan-alasan mengapa dari Ketua Koordinator Presidium kami, kemudian dari Ketua DPC Partai PKS Kabupaten Lebong tidak setuju dengan kenaikan harga BBM karena nanti akan berdampak kepada kenaikan-kenaikan bahan pokok lainnya, baik itu dari transportasi, kemudian jasa pengiriman dan juga bahan pokok lainnya yang akan merunut panjang, nanti akan menjadi inflasi. Nah, kalau dia melihat dengan aturan di bawah 3,5 juta, otomatis seluruh pegawai atau karyawan-karyawan Kabupaten Lebong yang di bawah 3,5 juta itu harusnya mendapatkan itu, iya kan? Nah, ini adalah PR dari Dinas Sosial, ya bagaimana dia akan merealisasikan dan juga bagaimana dia akan meyakinkan masyarakat untuk supaya tenang. Tidak apa-apa BBM naik, namun subsidi penyeimbangnya diberikan. Bagaimana Pak Yasir? Jadi tujuan daripada bantalan BBM Iya. bahwa pemerintah ya, berkeinginan dari naiknya harga BBM tersebut mengadakan BLT yang nilainya saya pikir sangat signifikan ya bagi penerima nantinya di 4 bulan ke depan. Ya. Di situ tujuan dari Kementerian Sosial khususnya selaku leading sektornya di bansos tersebut melalui Himbara PT Pos bahwa penyaluran subsidi itu sebagai penyeimbang. Iya. Dan untuk menekan inclusion dan exclusion daripada dampak yang nantinya bisa memunculkan inflasi di masyarakat, ya, memunculkan parahnya atau keparahan daripada daftar kemiskinan baru. Nah, itu tujuan daripada subsidi yang direncanakan oleh pemerintah tersebut. Regulasinya itu kesannya masih berproses panjang. Iya. Tapi yakinlah dari apa-apa yang ditujukan oleh pemerintah tersebut yang versinya 1 September kita sudah bisa salurkan. Iya. Berbeda itu di saat nanti terjadi di daerah karena apa seperti disampaikan oleh teman-teman BKS dari PKS dan kami tadi bahwa beberapa daerah tidak sama porsinya. Ya. Dan saya yakin berbeda di saat mereka melaksanakan pilot project-nya mungkin di Jawa. Ya. Nah, untuk di Lebong kami yakin ya dengan adanya subsidi BBM tersebut nanti bisa menjadi penyeimbang daripada pendapatan dan daya beli masyarakat ya, khususnya nanti yang terdampak secara langsung ya ataupun nanti dari seluruh kriteria yang disampaikan oleh Kemensos ke kami Dinas Sosial. Jadi sekali lagi kepada masyarakat ya, kedepannya ya kami dengan verifikasi data DTKS itu mengusahakan ya sesuai dengan spesifikasinya masyarakat terdampak inclusion-nya tadi ya dalam artian terdampak tidak masuk di DTKS itu yang menjadi sasaran kita selanjutnya supaya nanti benar-benar subsidi ini menjadi penyeimbang dan menambah kemampuan daya beli masyarakat dan mengurangi daripada efek inflasi ya yang menimbulkan kemiskinan baru di masyarakat kita Lebong. Oke, berarti bantuan penyeimbang, bantuan subsidi ini nanti akan didata ulang lagi oleh Dinas Sosial ya? Akan dilihat lagi apakah nanti yang mendapatkan subsidi BLT, PKH, kemudian BNPT itu akan mendapatkan lagi subsidi BBM ini? Sesuai dengan apa yang kami baca dari regulasi yang diterbitkan oleh pihak Kementerian Sosial bahwa targetnya adalah KPM penerima BPNT, KPM penerima PKH, dan di situ juga ada KPM Prasejahtera, ya, Prakerja, dan di situ juga kami bisa melihat bahwa targetnya juga seperti disampaikan tadi ada inclusion dan exclusion, ya, masyarakat terdampak secara langsung yang tidak termasuk di data kita, dan ini juga kami masih menunggu, ya, BNBA dalam artian by name by address yang nanti akan disampaikan oleh pihak Kementerian Sosial melalui PT Pos selaku Himbara. Tapi Pak Kabid, ada juga nih masyarakat yang tidak begitu kaya juga tidak juga dapat bantuan-bantuan itu Pak Kabid.
Jadi maksudnya masih ada masyarakat yang memang butuh bantuan itu. Kadang kan yang dapat PKH, kemudian yang dapat BLT itu juga tidak terlalu kurang mampu, bukan seperti itu. Ada juga yang mampu, ada juga yang berkecukupan, asal tidak boleh PNS, kemudian TNI dan Polri. Katanya seperti itu. Kalau menurut saya nanti untuk kedepannya di harga BBM ini sekedar masukan saya, bahwa untuk lebih dilihat lagi ke lapangan, untuk lebih ini lagi, jangan asal tunjuk-tunjuk aja, karena masih banyak lagi yang ada, ini keluarga saya, nanti dulu orang lain, kalau ada sisa baru orang lain, gitu. Itu yang kami pastikan, kami harapkan dari kenapa verifikasi dan validasi data yang kami mulai dari April kemarin, itu benar-benar data yang langsung dihasilkan oleh musyawarah desa, dari keputusan desa yang mengundang seluruh stakeholder dan lini yang ada di desa, dan disepakati agar mereka lah yang menyepakati, yang memastikan menetapkan layak dan tidak layaknya masyarakat sebagai penerima. Oke, berarti Anda meyakinkan bahwa itu yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial sekarang, bahwa mereka lah yang menyepakati siapa yang layak menerima bantuan itu, masyarakat itu sendiri. Jadi tidak ada lagi yang asal tunjuk seperti itu. Oke, saya ngerti. Oke, dari data tersebut yang kami terima dari hasil musyawarah desa dan musyawarah kelurahan tersebut, itu yang akan nanti kami input di SIG kami untuk disampaikan ke Pusdatin, yang produknya nanti akan menjadi klaster di DTKS. Nah, klasternya yang nantinya jadi klaster BPNT, PKH ataupun PBI JKN, jaminan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah. Dan itu juga ada klaster prioritas dan non prioritas, dalam artian ini benar-benar warga yang sangat-sangat membutuhkan. Ini masih ada kemungkinan lain. Itu menjadi target kita. Bagaimana Pak Kabid menyikapi dari pandangan dari Ketua Kahmi tentang bantuan sosial itu sendiri, harusnya bagaimana? Oke, terima kasih menyikapi tadi apa yang disampaikan dari rekan kami PKS Pak Yedi, dan juga Kahmi, bahwa menyangkut independensi daripada ketepatan sasaran ataupun KPM keluarga penerima daripada bantuan. Jadi Kemensos secara langsung mereka ada tim pendamping di lapangan. Ada pendamping PKH, ada tenaga kerjaan sosial kecamatan TKSK yang masyarakat bisa secara langsung mengecek, melihat data mereka masuk atau tidak. Gitu. Yang harapan kami jangan sampai ada versi tadi, mungkin ada ego daripada teman-teman kita di desa, ini tidak masuk, ini bukan keluarga saya. Kami pastikan DTKS itu tidak ada bahasanya keluarga, dan DTKS itu tidak dibatasi kuotanya, silakan. Nah, kalau menyangkut ketransparansinya masalah siapa menjadi KPM, Pusdatin itu menerima dari terbuka melalui SIG NG. Yang dulunya kita pernah ada SIG Droid. Nah, jadi tolong masyarakat kalau memang masih ada yang ternyata di verbalnya desa tidak masuk, silakan untuk nanti ke teman-teman pendamping kita PKH dan TKSK yang semua tersebar di seluruh kecamatan. Nah, itu juga melalui Kementerian PMK kemarin, kita harapkan teman-teman dari pemerintahan desa melalui BLTDD-nya bisa mengcover masyarakat yang tidak termasuk di bansos kita yang juga belum masuk di DTKS. Nah, itu dalam wujudnya adalah BLTDD yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi harapan kami dengan adanya subsidi BBM ini tadi, keberadaan subsidi itu sebagai penyeimbang tidak terjadinya kemiskinan baru di Kabupaten Lebong khususnya. Kalau menyangkut regulasi, kami yakin ini berproses. Karena kenapa? Sama seperti disampaikan tadi, kalau memang di Jawa sudah terrealisasi, kita di Dinas Sosial Kabupaten Lebong sudah berkoordinasi ke himbarannya PT Pos untuk menunggu dan nanti kita padankan BNBA-nya, by name address-nya, siapa yang dapat. Nah, jadi kepada masyarakat, kami pikir dengan program pemerintah ini sangat tepat dan insya Allah tepat sasaran sebagai penyeimbang daya beli.
itu, ya, supaya kedepannya tidak terjadi ya kemiskinan baru ataupun exclusion atau exclusion daripada keberadaan dampak BBM naik ini. Dan ini saya pikir pernah terjadi di era-era sebelumnya yang produknya ada BLT Bantuan Tunai, BLT UMKM, BLT minyak goreng, dan ini sangat membantu dan tidak terlalu jauh dari harapan kita untuk mengimbangi inflasi ke depannya di masyarakat. Oke, baik. Sudah dijelaskan kan keuntungan-keuntungan adanya nanti bantuan BLT penyeimbang, yaitu BLT BBM itu, subsidi BBM itu. Oke, kemudian telah hadir di tengah-tengah kita ada Ketua KNPI Kabupaten Lebong, Apriantono. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Oke, nah kita akan menanyakan nih Pak, bagaimana pandangan dari pemuda? Anda merupakan Ketua Pemuda di Kabupaten Lebong tentang menyikapi harga BBM yang sekarang naik. Apakah nanti dampaknya, kemudian apakah solusinya menurut dari Ketua KNPI Kabupaten Lebong? Ya, kalau kita berbicara masalah kenaikan BBM, tentunya tidak terlepas daripada harga minyak dunia. Jadi pemerintah kita saat ini memaksa untuk melakukan kenaikan harga BBM dikarenakan harga minyak dunia mengalami kenaikan dan berdasarkan harga kurs. Ya. Jadi pemerintah juga sudah berusaha membantu warga kita, masyarakat kita, rakyat kita dengan memberi subsidi pada tahun ini, tahun 2022, yaitu sebesar 502,4 triliun rupiah. Itu menggerogoti APBN sebetulnya. Jadi tujuan dari pemerintah untuk kenaikan BBM tidak lain menjalani supaya APBN ini sehat, struktur APBN 2022 ini sehat ke depannya. Jadi pengalian subsidi ini tentunya kami dari pemuda agar berharap kepada pemerintah untuk bisa pengalian subsidi program ini sesuai dengan tepat sasaran. Seperti bantuan sosial, yaitu BLT, bantuan subsidi upah BSU, dan bantuan kepada angkutan umum. Jadi itu program dari pengalian subsidi. Jadi bagaimana ke depan pemerintah itu benar-benar menerapkan atau bisa menjalankan pengalian BBM ini sesuai dengan tepat sasaran, sesuai dengan harapan masyarakat miskin yang tidak mampu. Selanjutnya, kalau kita bicarakan dampak dan solusi dari dampak kenaikan BBM ini, tentunya juga kami dari pemuda berpikir juga kita harus juga memaklumi bagaimana BBM ini bisa menaikan tidak terlepas daripada itu tadi. Ya. Harapan kami kepada para pemuda khusus Kabupaten Lebong dan seluruh rekan-rekan pemuda, mari kita menyikapi secara bijak terhadap adanya kebijakan kenaikan BBM ini. Mari kita menyelesaikan secara dialog permasalahan terhadap kebijakan pemerintah ini. Karena ada pro dan kontra itu pasti ada. Ada dampak positif dan dampak negatif itu pasti ada. Tetapi maksud dan tujuan dari pemerintah itu pasti baik, niatnya baik. Jadi mari kita dukung terhadap penyesuaian harga BBM ini dengan catatan pertama, pemerintah harus menjamin stabilitas harga sembako kebutuhan pokok masyarakat di pasaran, terkhusus masyarakat yang di mana keadaan ekonominya rentan miskin atau miskin yang berharap harga dari kebutuhan pokok itu tidak ada mengalami kenaikan. Dari dialog kita dari tadi, dari dialog kedaerahan mengenai tentang solusi dari kenaikan harga BBM dan dampak dari kenaikan harga BBM, kita tentunya berharap bahwa pemerintah lebih memikirkan lagi solusi-solusi yang terbaik tentang kenaikan harga BBM. Mau tidak mau BBM ini sudah naik, harganya sudah naik. Jadi kita tidak mau tidak mau juga tetap harus membeli. Namun kita juga tetap berharap kepada pemerintah untuk memberikan regulasi yang terbaik, solusi yang terbaik kepada masyarakat Indonesia tentang naiknya harga BBM yang terjadi. Kemudian untuk para adik-adik mahasiswa mewakili dari KNPI dan juga kami untuk selalu mengedepankan diskusi yang baik, diskusi yang sehat tanpa mengedepankan anarkis dan juga arogan supaya tersampaikannya juga aspirasi masyarakat dari adik-adik pemuda kemudian mahasiswa kepada perwakilan masyarakat atau perwakilan rakyat yang ada di gedung-gedung DPR. Demikian dialog kedaerahan pada hari ini. Saya Riri Agustin undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.